Saudara dan saudariku terkasih yang tergabung dalam kelompok doa Love Praying Family pagi hari ini yang setia berdoa bersama setiap hari, dan menurut informasi bahwa minggu depan akan mulai melaksanakan novena Bunda Maria Karmel, Ratu Karmel. Jadi sangat baik hari ini dan besok kita memperdalam, paling kurang memiliki pengetahuan tentang devosi yang akan kita doakan. Hari ini kita akan merenungkan bersama tentang Maria, Bunda dan Ratu Karmel. Apa itu Maria dan Bunda Ratu Karmel? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak sebenarnya dengan melalui tema ini untuk merenungkan sosok Maria sebagai Bunda dan Ratu Karmel. Jadi nama Maria Bunda dan Ratu Karmel sebenarnya adalah sebuah gelar. Gelar yang syarat akan makna, ya, makna yang sangat mendalam bagi kita umat beriman dan secara khusus bagi para Karmelit. Sosok Maria sebagai Bunda dan Ratu Karmel adalah gelar yang lahir dari tradisi Ordo Karmel itu sendiri dan menyimpan pesan rohani yang mendalam bagi setiap orang beriman. Asal-usul dari devosi ini berakar dari Gunung Karmel di Tanah Suci. Di tempat itulah waktu itu Nabi Elia berdoa dengan tekun memohon hujan setelah kemarau panjang. Dalam penglihatannya, Elia melihat awan kecil di ufuk. Itu bisa kita lihat nanti kutipannya di 1 Raja-Raja bab 18 ayat 44. Awan kecil itu kemudian dimaknai sebagai gambaran Maria, sang perawan yang membawa rahmat berlimpah bagi dunia dengan melahirkan Kristus sang juru selamat. Kemarau panjang itu juga bisa dilambangkan pada waktu itu sebagai kekeringan rohani, kedangkalan iman Israel, di mana Israel diperintah oleh raja yang lalim yang lupa akan Tuhan dan menyeret bangsa itu kepada penyembahan berhala. Dan sering mungkin kita di dalam hidup kita, dalam hidup beriman, kita pun mengalami kedangkalan iman. Dan Maria adalah Bunda dan Ratu Karmel itu menjadi penyejuk dengan menghadirkan hujan rahmat untuk kita. Dan pada abad ke-12, sekelompok pertapa tinggal di Gunung Karmel, hidup dalam doa dan kesunyian, sambil menghormati Maria sebagai pelindung mereka. Maka diberi gelar sebagai Ratu Karmel, artinya bukan hanya ratu yang dalam arti sebagai seseorang yang memerintah, seorang pejabat negara ataupun seseorang yang mengendalikan orang lain, tetapi lebih pada pelindung. Jadi para pertapa menganggap menggelari Maria sebagai Ratu Karmel karena mereka berlindung di bawah naungan Bunda Maria. Dan kelompok ini mendedikasikan hidupnya sepenuhnya dalam doa dan kesunyian sambil menghormati Maria sebagai pelindung mereka. Disinilah lahir Ordo Karmel. Kemudian, seturut dengan tradisi, disebutkan bahwa Maria menampakkan diri kepada Santo Simon Stok pada tahun 1251 dan memberikan skapulir suci, skapulir Karmel, yang menjadi tanda kasih sayang dan perlindungan Bunda Maria, serta pengingat bagi pemakainya untuk hidup dalam kesetiaan pada Yesus Kristus. Maria sebagai Bunda Karmel, ini pertanyaan mendasar. Mengapa disebut Bunda? Tadi saya katakan bahwa Maria, Bunda dan Ratu Karmel adalah gelar yang membawa di dalamnya sebuah makna rohani yang syarat, yang mendalam, yang membawa umat beriman agar bisa sampai pada kesempurnaan iman itu, yaitu sampai pada Yesus sendiri. Mengapa disebut Bunda? Karena para Karmelit melihat Maria sebagai teladan, telah seorang murid sejati. Ia adalah Bunda yang mendengarkan sabda, menyimpannya dalam hati dan melaksanakannya dalam hidup. Seorang ibu artinya adalah dia yang menghidupkan anak-anaknya atau yang membimbing anak-anaknya. Peran utama seorang ibu bukan hanya melahirkan, Maria melahirkan gereja, melahirkan di dalam iman, tetapi lebih daripada itu Maria mendidik anak-anak Allah yang lahir di dalam pembaptisan untuk hidup seturut dengan teladannya sehingga bisa menggapai apa yang menjadi rahmat yang diperoleh, yang diberikan oleh Allah melalui pembaptisan itu sendiri. Oleh karena itu, Maria sebagai Bunda Karmel adalah sosok
yang menuntun kita pada doa hening. Ini adalah karakter doa Maria, doa kontemplatif, kesetiaan dan penyerahan diri. Jadi ketika kita menjadikan Maria sebagai bunda dan ratu kita, artinya kita juga mengikuti hidup doa Maria di dalam keheningan, kesetiaan pada rencana Allah, dan penyerahan diri total pada kehendak Allah. Dan Maria selalu setia mendampingi Yesus Sang Putra. Ia adalah awan kecil yang menghadirkan kesegaran rahmat Allah ini yang saya katakan tadi. Sebagai ibu, Maria tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, terlebih dalam pergulatan iman. Jadi ketika kita berlindung kepada Maria, kita pun sebenarnya ditemani, didampingi oleh Bunda Maria di dalam pergulatan iman melalui doa-doanya. Ketika kita mendaraskan doa Salam Maria, kita menyapa ibu kita, dan ibu kita mendoakan kita melalui doa-doanya setiap hari. Lalu yang kedua adalah gelar Maria sebagai Ratu Karmel. Maria disebut juga sebagai Ratu. Gelar ini bukan berarti ia berkuasa secara duniawi, seperti yang saya katakan dalam pengantar tadi, melainkan memerintah dengan kelembutan kasih. Kita ingat bahwa Maria menjadi ratu karena kerendahan hati. Ia adalah ratu dari kebajikan. Kerendahan hati adalah ratu dari kebajikan, dan Maria menghidupi rahmat itu dengan penuh, yaitu rahmat kerendahan hati. Sebagai ratu, Maria mendampingi gereja dengan doa dan perantaraannya. Ketika kita mengenakan skapulir atau berdoa kepadanya, kita sebenarnya masuk dalam perlindungan seorang ratu yang penuh belas kasih. Kita ingat bagaimana perjamuan nikah di Kana, kelembutan hati, dan juga perlindungan Maria, keibuannya menuntun umat untuk mendapatkan rahmat anggur yang baru, mujizat di Kana. Maria sebagai Ratu Karmel menunjukkan jalan menuju Kristus. Apa yang dikatakan oleh Maria pada saat peristiwa di Kana? Lakukan apa yang dia perintahkan kepadamu. Lakukan apa yang diperintahkan Yesus kepadamu. Jadi Maria menunjukkan jalan untuk bisa menuju Kristus Sang Raja, dan meneguhkan setiap umat beriman untuk tetap setia di tengah pencobaan hidup. Dia pun setia di dalam pencobaan hidup, berjalan di dalam jalan Via Dolorosa, dan setia berdiri di bawah kaki salib Yesus. Dan oleh karena itulah, dia menjadi teladan atau model hidup rohani kita. Lalu apa manfaat devosi Maria Ratu Karmel? Jadi devosi itu pasti memberikan manfaat atau buah-buahnya. Yang pertama, ketika kita sungguh-sungguh memberikan diri kita dalam devosi kepada Maria, Bunda dan Ratu Karmel ini, manfaat yang pertama adalah perlindungan rohani melalui skapulir suci. Jadi devosi Maria Ratu Karmel tidak pernah bisa dipisahkan dari devosi skapulir suci. Karena sebagai tanda devosi kepada Bunda Maria Ratu Karmel, setiap devosan akan menerima skapulir suci. Skapulir itu bukan jimat sekali lagi, melainkan tanda komitmen untuk hidup dalam kesucian, doa, dan kesetiaan pada Injil. Tiga hal ini sangat penting, saudara dan saudariku ya. Tiga hal ini adalah tanda komitmen untuk hidup dalam kesucian, doa, dan kesetiaan pada Injil. Oleh karena itu, kita yang sudah mengenakan skapulir Karmel dituntut setiap hari untuk membaharui komitmen kita untuk berusaha hidup dalam kesucian, berkanjang dalam doa, dan setia pada nilai-nilai Injil atau setia untuk menghidupi nilai Injil setiap hari. Bunda Maria berjanji untuk mendampingi mereka yang mengenakan skapulir dengan penuh iman. Lalu yang kedua manfaatnya, bahwa teladan doa dan kontemplasi yang diberikan oleh Maria mengajarkan kita untuk menyediakan ruang hening bagi Allah setiap hari. Jadi para devosan yang nanti akan mendalami spiritualitas Karmel, berdevosi kepada Maria dari Gunung Karmel, kita diajak sebenarnya setiap hari untuk menyediakan ruang hati kita di dalam keheningan bagi kehadiran Allah setiap hari. Setiap momen kehidupan kita, kita lalui bersama Allah di dalam keheningan batin kita. Lalu yang ketiga adalah dorongan untuk setia
dalam penderitaan. Buah dari kesetiaan hidup bersama dengan Allah, berkanjang dalam doa, berusaha untuk hidup dalam kesucian akan membuat kita menjadi mampu untuk bergulat di dalam penderitaan. Maria yang setia di kaki salib menjadi kekuatan bagi umat yang mengalami kesulitan. Ketika kita masuk dalam kesulitan yang berat hidup kita, cukup kita memandang salib Kristus dan memandang Bunda Maria yang setia berada di bawah kaki salib itu. Hal ini mengajarkan kita banyak hal. Ketika kita memandang salib bersama dengan Bunda Maria, dengan ketekunannya, maka kita belajar banyak hal. Jalan menuju Kristus. Devosi ini adalah jalan untuk bisa menuju Kristus, kesempurnaan dan kebenaran sejati. Semua devosi kepada Maria tidak berhenti pada Maria sendiri, tetapi selalu menuju pada Kristus, putranya. Lalu yang terakhir adalah pesan bagi kita semua. Menjadi putra dan putri Maria Bunda dan Ratu Karmel berarti hidup dalam kesetiaan doa, keheningan batin dan keintiman dengan Allah. Ketika kita mau berdevosi kepada Bunda Maria dan Ratu Karmel, maka hidup kita diubah dalam bentuk hidup, yaitu hidup setia pada doa, keheningan batin dan keintiman dengan Allah. Menghormati Maria sebagai Ratu Karmel bukan sekedar tradisi, tetapi menjadi sebuah komitmen untuk meneladan kerendahan hati dan ketaatan Maria itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dengan bantuan Maria, kita semua dimampukan untuk menapaki Gunung Karmel rohani, yaitu peziarahan atau perjuangan hidup rohani kita setiap hari, hingga mencapai puncaknya, yaitu persatuan dengan Allah di dalam cinta kasih. Mari kita tutup permenungan pagi hari ini dengan doa singkat kepada Maria, Bunda dan Ratu Karmel. Ya Maria, Bunda dan Ratu Karmel, tuntunlah kami untuk selalu setia dalam doa dan kasih kepada putramu. Lindungilah kami dengan mantel cintamu, agar dalam perjalanan hidup ini kami semakin dekat dengan Yesus Kristus putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.